Halo, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas konfigurasi standar IP versi 4 Access Control List dengan nomor pada perangkat Cisco. Sesuai dengan paket tracer 7216 Configuring Numbered Standard IP versi 4 ACL Instruction. Ada 3 buah router 1, router 2, dan router 3 yang disusun point to point dalam topologi ring. Dan kemudian masing-masing router juga memiliki network LAN-nya. Di sini router 1 punya LAN 192.168.10.0, berikutnya kita sebut jaringan 10. Lalu LAN 192.168.11.0, kita sebut jaringan 11. Pada router 2 ada jaringan 192.168.20.0, kita sebut jaringan 20. Dan pada router 3 ada LAN 192.168.30.0, kita sebut jaringan 30. Tabel pengalamatan dapat dilihat sesuai dengan data berikut. Ada 2 objektif utama, yaitu merencanakan sebuah implementasi access control list dan melakukan konfigurasi, mengaplikasikan dan memverifikasi apakah sebuah standar access control list sudah bekerja sesuai dengan harapan. Dengan skenario sebagai berikut. Kita akan melakukan implementasi access control list berdasarkan sebuah policy atau kebijakan sebagai berikut. Jaringan 192.168.11.0/24 atau jaringan 11 tidak diizinkan, is not allowed, tidak diizinkan mengakses web server pada jaringan 20.0. Tetapi semua akses yang lain diizinkan, artinya semua network yang lain diizinkan. Kita bisa lihat bahwa jaringan 11.0 itu adalah jaringan yang diwakili oleh switch 2 dan PC 2. Tidak boleh mengakses web server. Tetapi semua jaringan yang lain diizinkan. Kemudian, untuk membatasi akses dari 192.168.11.0 ke web server, maka yang ada di jaringan 20.0 ya, tanpa mengganggu lalu lintas yang lain, maka access control list harus diletakkan pada router 2 pada sisi pintu outbound keluar yang menuju web server. Lalu ada aturan lain yang harus dibuat pada router 2 untuk mengizinkan semua lalu lintas yang lain. Jadi di sini pada router 2, saya kembali lagi ke topologinya di sini. Di sisi outbound-nya kita akan membatasi bahwa kalau datangnya dari 11.0 tidak diizinkan. Tapi kalau datangnya dari yang lain itu diizinkan. Karena ini masih akses control list sederhana ya. Berikutnya, kita juga harus mengimplementasikan ini pada router 3, yaitu jaringan 10.0 tidak diizinkan berkomunikasi dengan jaringan 30.0. Tetapi lalu lintas yang lain diizinkan. Maka akses-akses dari jaringan 10.0/24 dan 30.0/24 direstrik tanpa mengganggu lalu lintas yang lain. Jadi access listnya harus dibuat pada router 3, sisi interface keluar menuju PC 3, dan aturan tambahan harus dibuat untuk mengizinkan semua lalu lintas lain. Karena tolong diingat bahwa secara implisit di access control list Cisco itu ada deny any di belakang. Jadi harus ada setidaknya ada satu pernyataan yang mengizinkan, permit. Kalau semuanya hanya deny, maka otomatis semuanya keblok. Baik, kita langsung saja di sini. Kita mulai di router 2. Jadi yang kita konfigurasi adalah di router 2 dan router 3. Sini IJRP-nya sudah berfungsi ya. Enable. Lalu kita masuk ke global configuration. Kemudian kita tambahkan, karena ini access list sederhana dan bernomor, kita mulai saja dari access list yang satu saja ya. Jadi saya buat dengan access list 1. Dan kita nyatakan tadi permintaannya adalah tolak akses dari, di sini kita lihat dari policy-nya ya, jaringan 11.0 tidak boleh mengakses ke web server di 20.0. Jadi
kita nyatakan jaringan 11.0-nya di sini. Akses list 1, deny, batalkan atau tidak izinkan. Jaringan 192.168.11.0. Di sini kita masukkan wildcard-nya karena subnet masknya adalah 255.255.255.0, maka wildcard-nya adalah 0.0.0.255. Silakan perhatikan video penjelasan terpisah untuk cara menghitung wildcard. Kemudian kita akan nyatakan pernyataan eksplisit yang mengizinkan yang lain boleh lewat. Jadi access list 1 permit any. Ini mengizinkan semua lalu lintas yang lain. Sekali lagi secara implisit, kalau tidak dinyatakan permit, maka ada deny any di paling bawah. Nah, kita nyatakan di interface mana. Nah, ini kita lihat interface yang keluar dari router 2 menuju ke web server itu adalah interface, terlihat di sini ya, saya intip, gigabit 00 ya. Gigabit 00 statusnya up dengan IP address 192.168.20.1. Jadi di sini saya masuk ke interface-nya. Interface gigabit 00, lalu kita nyatakan access list control kita yang nomor 1 tadi diaktifkan di IP access group 1 saat keluar dari interface out, jadi yang menuju ke arah web server atau jaringan 20.0. Kita aktifkan di situ. Sekarang kita lanjut ke router 3. Pada router 3 jaringan 192.168.10.0 atau jaringan 10.0 diwakili oleh PC 1 dan switch 1 di sini tidak boleh mengakses ke arah 30.0 ya. Jadi nanti kita akan konfigurasi juga di router 3 pada sisi keluarnya ya untuk menutup lalu lintas dari 10.0 menuju yang mau menuju ke 30.0, tapi lalu lintas yang lain harus diizinkan. Saya enable configure terminal, kemudian saya nyatakan akses list 1 deny 192.168.10.0, wildcard-nya 0.0.0.255. Kemudian saya izinkan yang lain. Access list 1 permit any. Kita nyatakan di interface gigabit. Saya bisa menganggap ini gigabit karena hanya satu di sini yang gigabit LAN-nya, yang di sini pasti serial. Tapi kalau kita mau pastikan kita intip di sini, ini gigabit 00 ya. Gigabit 00 yang terhubung ke switch 3. Jadi interface gigabit 00 kita aktifkan akses list kita dengan perintah IP access group 1 arah keluar. Jadi lalu lintas yang keluar dari gigabit 00 yang menuju ke switch 3 itu akan menggunakan akses list yang tadi. Oke, kita akan testing. Testing pertama adalah ping dari 192.168.10.10 atau dari PC 1 di sini menuju ke jaringan 11 ke PC 2 ke 11.10. Harusnya ini berhasil penuh karena kita tidak memberikan batasan apapun. Jadi di sini dari PC 1 saya ping ke 192.168.11.10. Ini menuju ke PC 2. Dari sini menuju ke sini. Oke, terlihat sudah berhasil. Kemudian dari PC 1 kita ping ke 20.254. 20.254 itu adalah web server. 20.254 ini pun harus berhasil. Kenapa? Karena yang dilarang untuk mengakses web server hanya jaringan 11. Jaringan 10 boleh. Ini masih ada reply ya, berhasil juga. Lalu kita ping dari PC 2 11.10 ini menuju ke web server. Harusnya gagal. Karena tadi ada access list yang mengatur bahwa tidak boleh lewat. 168.20.254.
Destination host unreachable ya. Jadi ada lalu lintas perginya, tapi di drop diberitahukan bahwa tidak boleh. Oke, jadi tidak dapat dihubungi. Ini betul, sudah sesuai dengan akses control list kita. Kemudian dari PC1 kembali ping ke 30.10 ya, yang ke sini. PC1 ke PC3. Ini yang tidak boleh. PC1 ke PC3 tidak boleh. Jadi di sini saya ganti 192.168.30.10. Ini harusnya gagal. Ya. Oke, sudah gagal juga. Dan berikutnya dari PC2 ke PC3. PC2 ke PC3 30.10. Ini harusnya berhasil. Oke, sudah terlihat ya, berhasil. Dan yang terakhir adalah dari jaringan si PC3 30.10 ini bisa ping ke web server. Ping 192.168.20.254. Berhasil. Dengan demikian, paket tracer ini sudah selesai, sekaligus juga dengan testingnya, completion 100%. Sebagai tambahan, saya akan menunjukkan di sini di router 2-nya. Untuk melihat access list-nya, ini saya end dulu. Show access list. Lihat di sini ada standar IP access list nomor 1 dengan ID baris 10, tolak jaringan 11.0, ID baris 20, izinkan yang lain. Di bawahnya ada deny any secara implisit. Dan dari tes ping kita tadi, kita sudah mendapatkan ada 4 kali usaha yang masuk dalam kategori deny ini, dan ada 8 kali usaha yang masuk dalam kategori permit. Hal yang sama juga di router 3. Kalau kita tidak mau mundur, kita berikan dulu perintahnya do show access list. Di sini kelihatan sama nomornya 1, ID baris 10, jaringan 10.0 ditolak ya, deny, dan ID baris 20 izinkan yang lain. Demikian penjelasan dan konfigurasi dari paket tracer 7216, configuring number standard IP versi 4 access control list. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Joko Christian undur diri. Bye-bye.